Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kades Desa Sinar Jaya, yang saya hormati Bidan Desa Sinar Jaya, yang saya hormati Ketua PKK Desa Sinar Jaya dan Desa Manjung Jaya, yang saya hormati kader PPKBD Desa Sinar Jaya dan Desa Manjung Jaya. Yang saya hormati adik-adik yang bakal calon jatim, yang bakal tidak lama lagi bakal meresmikan pernikahannya yang sah seperti itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmatnya dialah kita masih bisa berkumpul di sini berbagi ilmu. Kami kawan-kawan PPK ini tim ya Dede, tim namanya tim PPK, tim pendamping keluarga. Dalam hal ini pencegahan stunting. Tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti mendapat syafaat anda-anda. Amin. Alhamdulillah kepada adik-adik yang menjadi ini adalah kalau di Sinar Jaya, yang Sinar Jaya mana? Ini. 3. Sinar Jaya 3. Karena di periode semester 1 dan 2 itu Sinar Jaya nggak ada nikah, pelaporan nikah. Ini alhamdulillah kawan-kawan adik-adik terjaring oleh kawan-kawan akan menikahkan tercatat, karena di desa kita atau di desa Sinar Jaya, kalau Menjuto Jaya kemarin tuh memang ada pencatatan pernikahan di desa kita SP1 khususnya. Umumnya di Sinar Jaya itu tidak ada pernikahan tercatat seperti itu, cuma ada proses pernikahan. Alhamdulillah adik-adik dalam hal ini adalah pernikahan yang tercatat. Jadi dalam pernikahan tercatat di KUA, di catatan sipil, adik-adik memiliki hak. Hak ya, dalam hal ini hak sebagai istri dan suami seperti itu. Dan anak-anaknya nanti ke depannya juga memiliki hak dari keluarga. Adapun hak waris, hak diakui sebagai anak, hak-hak lainnya tentang kehidupan berkeluarga seperti itu. Jadi dalam hal ini kami berdasarkan Perpres tahun 72 itu ditugaskan oleh Presiden langsung BKKBN. BKKBN ditugaskan langsung oleh Presiden untuk melakukan pencegahan stunting seperti itu. Kami berkolaborasi dengan pihak desa, kecamatan dan lintas sektor yang ada di Kecamatan Manjuto itu melakukan langsung ke bawah. Harapan kami dengan adik-adik ini menjadi motor di kedepannya itu tidak ada lagi terjadi stunting di Kecamatan Manjuto dan terkhusus yaitu SP1 Menjuto Jaya dan Sinar Jaya. Adik-adik tahu tak stunting? Nggak tahu. Kurang gizi. Ya. Itu salah satu harapannya seperti itu ya. Nanti adik-adik yang bakal calon pengantin ini punya HP smart semua ya? Ya. Android semua? Ya. Punya. Apa yang dilihat adik-adik di Androidnya? Yang ada. TikTok. Ya, berarti tergantung hobi ya. Iya. Nanti ini kan calon ya. Nanti hobinya harus juga memiliki hobi pola asuh anak, itu salah satu yang harus dilihat di TikTok. Parenting anak itu salah satu. Ngerti parenting adik-adik? Pendidikan untuk anak dalam berkeluarga seperti itu. Terus masalah pola asuh anak dan keluarga berencana seperti itu dan lain-lain. Itu yang penting kita lihat di smartphone
strategisnya ke depannya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya dalam pendampingan kami tidak ditemani oleh kawan-kawan TPK namanya, tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga itu terdiri dari bidan desa, kader KB, dan kader PKK. Harapannya dalam pendampingan itu 3 bulan sebelum adik-adik melakukan pernikahan sebenarnya. Nah, jadi ini saya salut sama yang Nasrani. Kalau Mbak Lipta itu mungkin sudah mendengar ya Mbak Lipta. Mungkin Mbak Lipta dulu juga didampingi. Nasrani itu melakukan pendampingan keluarga itu sebelum mereka melakukan pernikahan. Itulah makanya mereka jarang sekali terjadi pernikahan setelah nikah cerai, enggak. Jarang sekali terjadi karena mereka memang menetapkan pernikahan itu adalah keluarga yang harus dipertahankan seperti itu. Iya Mbak Lita. Ya, betul. Ngutip aja tadi Bang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi harapan saya dengan pendampingan seperti ini nanti adik-adik juga mencontoh hal baik dari teman kerabat kita yang Nasrani. Mereka melakukan pendampingan dari 3 bulan yang pertama, pola asuh tentang pendidikan agama, tentang keluarga sakinah mawaddah, mungkin ini Islam semua. Yeah. Islam semua. Kita juga perlu mencontoh hal-hal yang seperti itu, yang baik kita contoh, nggak apa-apa. Nah, di luar akidah nggak masalah ya Mbak Lipta. Nah, Mbak Lipta pun mencontoh yang baik-baik dari Muslim. Beliau pun mencontoh silaturahminya bagus Mbak Lipta dengan meskipun dia di sini mungkin minoritas ya Mbak Lita, nggak ada pertengkaran ya Mbak Lita. Jangan Pak. Jadi menjalin silaturahmi, ya, menjalin ukhuwah lah seperti itu. Nah, jadi kita juga mencontoh beliau, mereka kawan-kawan yang di Nasrani memang tidak melaksanakan pernikahan itu berdasarkan seks saja seperti itu. Nah, pasti adik-adik yang sekarang ini berkeinginan di kedepannya itu anak-anaknya melebihi adik-adik ya. Sekarang profesinya apa adik-adik? Yang laki-laki dulu. Nah, nggak apa-apa, kita nggak tahu. Warren Buffett itu 63 tahun baru sukses. Yang punya KFC. Nah, 63 tahun baru sukses. Sukses itu kan kalau kita bayangkan punya aset yang lebih seperti itu, masalah ekonomi. Tapi dalam hal ini, dalam pendidikan berkeluarga, tidak hanya aset yang dipentingkan, tapi anak-anak kita juga menjadi aset ya. Nah, aset kedepannya. Juga pemerintah berharap di 2045 di Indonesia emas nanti, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, itu adik-adik inilah yang sekarang mencetak generasi-generasi emas agar kedepannya nanti adik-adik ini menjadi anak-anak yang dihasilkan dari sekarang karena tidak stunting, tidak mengalami gizi buruk tadi, dan tidak membebani keluarga lain atau lingkungannya dengan kemiskinan misalnya seperti itu, atau kecacatan ya, kecacatan lahir seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kami melakukan pendampingan di awal karena untuk bikin, kata orang ya, bikinnya nggak susah, merawatnya yang susah. Biaya pendidikan tahu adek sekarang ini, biaya pendidikan mahal minta ampun, apalagi yang swasta. Yang negeri aja, yang SD katanya gratis ya, memang gratis, tapi biaya-biaya lainnya, biaya kebutuhan lainnya. Jadi dengan pendampingan ini kami berharap adik-adik memiliki perencanaan strategis untuk menjadikan keluarganya ke depannya ada keluarga harapan seperti itu. Tidak memperpanjang lebar, mungkin di materi yang berikutnya saya sampaikan lagi tentang kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang di ke depannya.
Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bu Elita untuk sedikit menjelaskan tentang, nah ini adik-adik yang sekarang ini pasti berkeinginan punya anak segera ya? Enggak. Iya. Iya. Enggak. Ya. Kayaknya sekarang mau jawab iya cuma temen. Jadi kita dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya untuk Bu Elita tentang pola 1000 hari pertama kehidupan. Karena adik-adik ini nanti coblos misalnya, jadi itu sudah seandainya jadi udah titik 2 ya, udah tahu ya garis 2. Nah, udah tahu garis 2. Nah, itu sudah Canggih. dihitung 1 hari pertama kehidupan anak. Nah, jadi kepada Bu Elita kami silakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Yang kalau tadi Bapak kita menjelaskan masalah dasar dalam membangun satu rumah tangga. Kalau di sini saya menambahi dasar untuk mendapatkan anak yang baik, gitu loh. Jadi stunting itu udah dijelaskan tadi apa stunting kan? Kurang gizi tadi. Kurang gizi katanya tadi. Betul, salah satu stunting itu kurang gizi, pendek. Jadi nggak ada istilah bapaknya kan pendek, wajar anaknya pendek, nggak ada. Oh mamanya kan pendek atau kakeknya pendek, wajar anaknya pendek, nggak ada seperti itu. Jadi di sini kesempatan ini mungkin udah paham semua, cuman saya hanya menambahkan. Saya yakin udah pintar-pintar semua ini, udah tahu lah kalau masalah yang kayak gituan, ya. Jadi kebanyakan anak yang stunting itu lahir dari ibunya yang ada kekurangan dalam hal seperti ini. Faktor umur, salah satu itu mempengaruhi juga faktor umur. Kalau orang tuanya umurnya masih kurang dalam arti kata kurang untuk dibuahi, kurang mateng. Contohnya 20 tahun ke atas, dia masih 15 tahun. Nah, kalau dia punya anak, kebanyakan anaknya itu pasti stunting. Dia akan pendek. Kalaupun mamanya tinggi, bapaknya tinggi, nah biasanya anaknya itu stunting. Jadi di sini kami tidak menyarankan untuk kalian menunda ya, nggak ada menyarankan untuk menunda. Tapi kalau terjadi seperti yang Bapak bilang tadi, kalau sudah positif, itu namanya udah 1 hari kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu, yaitu begitu positif sampai dia nanti umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan masa keemasan. Jadi kalian mau punya anak, bapak ibunya mau punya anak pintar, mulailah dari situ. Jadi kalau dia udah 5 tahun baru digenjot dengan vitamin yang mahal sekalipun, bantet dia, nggak ada artinya, nolak dia. Aku pengen punya anak pintar nih, aku pengen punya anak bagus nih seandainya. Kita mulai itu dari dasarnya, dari pondasinya. Salah satunya apa? Kan di sini udah cukup umur semuanya. Berarti itu nggak masuk ya. Maksudnya nggak ada lagi yang di bawah umur. Berarti sudah cukup umur semuanya. Jadi 1000 hari kehidupan itu mulailah pola hidup yang benar. Mulai pola hidup seperti kita bangun rumah. Kita kan harus bagus pondasinya dulu ya. Kalau pondasinya rapuh, mau rumah itu megah juga dia akan runtuh. Begitu. Jadi pondasinya, pola makan, lingkungan yang sehat. Salah satu bapak-bapaknya kalau seandainya merokok, di stop Pak. Stop merokoknya. Nggak boleh merokok berarti. Mikir-mikir ya. Begitu. Sebentar. Apa Pak? Nah, begitu. Karena paparan asap rokok itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi perkembangan janin tadi. Salah satunya kalau nanti seandainya setelah menikah ibunya langsung hamil, udah tahu apa yang harus dilakukan kan? Nah, jangan diam-diam aja, tanya ke dukun seandainya, tanya ke orang tua seandainya harusnya gimana, jangan seperti itu. Begitu nanti kalian sudah menikah, langsung tidak datang bulan, langsung ke petugas kesehatan. Kalau sudah positif, berarti akan ada hal-hal yang harus lagi dilakukan. Rajin periksa,
konsumsi makanan sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, itu semuanya mempengaruhi. Kenapa? Kalau bayi itu terlahir sudah stunting, akan susah kita membalikkan lagi supaya tidak stunting. Dia kan stunting terus, gitu loh. Jadi nggak mungkin kan kita punya anak tuh orang kawannya sudah setinggi ini, anak kita masih pendek untuk cakap nian. Ya memang itu sih semuanya tergantung yang kuasa ya. Tapi kita dikasih ilmu kepintaran untuk berpikir, ya. Saya tahu semuanya udah paham di sini. Jadi seperti yang Pak Mul bilang tadi, HP itu dipakai untuk hal-hal yang baik. Itu kurang baik kalau menurut saya ya Pak Sukirno. Tinggal judulnya aja. Oh iya. Judulnya. Nah, kalau menurut saya tapi Iya. kalau kita belajarnya yang jelek-jelek ya bakal jelek di TikTok. Maksudnya jangan itu aja yang ditengok, tengok oh cara mendidik anak seperti apa, supaya istri saya yang lagi hamil ini bagus gizinya, apa yang harus saya kasih, gimana perlakuan saya, banyak di situ. Nanti kalau yang di Sinar Jaya mungkin kalau seandainya hamil kita akan bertemu sering. Kalau yang di Sinar Jaya, kalau di Manjunto nanti mungkin Pak Bidan Fitri. Kalau yang di Sinar Jaya kita akan sering bertemu. Nanti di situ setelah hamil kita akan banyak sharing nanti. Kita akan banyak sharing. Nah, mungkin di sini ini cuma hanya sedikit ya, Pak. Di sini cuma hanya dasar-dasarnya aja. Karena setelah hamil nanti barulah kita akan mengupas gitu loh. Baru kalau sekarang saya jelaskan ibu hamil itu seperti ini, punya bayi itu seperti ini, mungkin masih bingung gimana sih maksud ibu ini, kan mungkin kayak gitu kan. Ya, orang belum hamil. Entahnya kalau sepijar mungkin tunda dulu deh 2 tahun. Nah, jadi kalau sekarang saya jelaskan mungkin 2 tahun kemudian udah lupa kan. Jadi mungkin nanti ini cuma sedikit yang jelaskan tadi bahwa 1000 hari pertama kehidupan mulai dari hamil sampai 2 tahun itulah disebut dengan masa keemasan. Disitulah waktu kita untuk membentuk anak tadi. Kita mau seperti apa dia, disitulah kita arahkan. Jadi nanti kalau sudah hamil, disitulah baru kita pelajari semuanya. Kalau sekarang ini cuma sekedar kulit-kulitnya aja. Ibaratkan sekedar cover depannya aja untuk kalian ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan 1000 hari kehidupan. Mungkin di luar sana sering kalian dengar. Nanti kalau sudah nikah dulu, tapi ya nikah dulu. Setelah selesai nikah, kalau sudah hamil baru kita bertemu nanti lagi, baru saya jelaskan semuanya. Ya, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Elita. Nah, itu penjelasan dari Bu Elita tadi. Bahwasannya adik-adik nanti ke depannya harapan kami sampaikan sekarang ini hanya menyampaikan. Tinggal adik-adik calon pengantin yang melaksanakan. Mau laksanakan silakan, monggo, itu baik itu adik-adik. Nah, mau tidak pun itulah carilah metode-metode yang terbaik untuk adik-adik. Kami harapkan menggunakan smartphone, gunakanlah hal-hal yang positif untuk kedepannya menjadi atau berharap keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas seperti itu. Di 1000 HPK yang disampaikan seperti yang disampaikan Bu Elita tadi, itulah untuk pembentukan anak. Mungkin yang kurang tadi di semester ke pertama ya Bu. Tolong jelaskan sedikit Bu, di semester pertama mungkin ada yang muntah-muntah mual nanti. Jangan sampai nggak makan seperti itu Bu. Mungkin ini baru balik lagi ya, baliknya hamil tadi kan Ya. udah hamil. Ya. Mungkin bapak-bapaknya nanti dengar Bu. Oke. Tadi mungkin nggak saya jelaskan karena pikiran saya kan nanti kalau kita ketemu Pak, kalau udah hamil kan biasanya Gini, Bu, ketemu. saya menyampaikan awal. ini. Harapan kita mengumpulkan adik-adik ini bahwa bapak-bapaknya mengetahui juga Oh, seperti iya, itu. gitu. Kalau seandainya ibunya mengetahui, Bapaknya enggak. bapaknya enggak, itu enggak balen nanti, enggak nyambung jadinya seperti itu. Betul ya. Nah, Nanti setelah terjadi kehamilan, ya. ketawa cantik. Setelah terjadinya kehamilan, nanti di trimester pertama, yaitu begitu hamil sampai dengan usia kehamilan 3 bulan, ada yang disebut dengan morning sickness. Morning sickness itu mual muntah. Ada yang berlebihan mual muntahnya, ada yang sampai harus diinfus, ada yang harus dibawa ke rumah sakit, saking
berlebihan, parah dia morning sickness tadi. Maksudnya mual muntahnya yang berlebihan. Ada juga yang sekedar mual muntah. Sebenarnya kalau saya bilang hal-hal seperti ini tergantung mindset pikiran kita itu. Kalau kita ingin muntah, dia akan muntah. Kalau kita pikir aku pasti muntah ini, kita akan muntah. Gitu nah. Ada memang hormon itu yang membuat muntah tadi berlebih. Tapi itu jangan jadi alasan untuk tidak makan. Karena disitulah di trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan tadi, disitulah penting-pentingnya gizi tadi. Di situ penting sekali yang disebut dengan asupan dan nutrisi. Bayi itu tidak mengetahui mamanya muntah atau mual. Yang bayi itu tahu dia butuh gizi. Jadi kenapa ibu hamil sering sakit pinggang, sakit gigi? Itu tadi, karena bayi itu menyerap terus gizi yang ada itu. Sedangkan mamanya nengok makanan aja udah muntah duluan, nengok minuman aja air putih udah muntah duluan, nengok suami juga udah muntah duluan, jadi sisa. Jadi begitu. Disitulah, jadi saya sering mengatakan kepada ibu hamil begini, setiap datang kontrol bawa suami, setiap datang kontrol bawa suami. Ya, itu kan anak bersama, nggak cuma anak istri. Jadi kadang tuh bapaknya kerja bu, ya jangan siang datangnya, datang malam. Datang sore, kan kamu bisa sampai malam kerjanya kerja apa, ya kan? Jadi di situ nanti biasanya itu banyak pembelajaran. Jadi untuk pihak laki-lakinya nanti, kalau seandainya disitulah peran laki-laki itu sangat penting. Kalau istrinya nggak mau makan, ya gimana caranya dong? Ya itu kerjaan suaminya supaya istrinya mau makan. Kalaupun jengkel nengok istri jangan ditahan dulu. Saya ibaratkan peduli aja sama anaknya dalam kandungan. Oke, mungkin itu gara-gara anakku dia seperti itu. Ada kadang-kadang ibu hamil ini benci nengok suaminya. Ada. Aku kalau nengok dia bu memuntah aku. Ada kayak gitu. Tidur kalau aku nengok dia bu nggak bisa tidur. Jadi aku suruh tidur di luar. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu pak. Ngomong ke kita kan. Mana suaminya? Malas aku nengok dia bu. Nengok dia aku muntah. Hilangkan mental bapak-bapak. Iya, kuat mental karena memang seperti itu. Tapi disitulah fungsi bapak-bapak itu yang dibutuhkan. Kenapa? Kalau dibiarkan seperti itu, yang beresiko ke siapa? Ke anak kan? Kalau istri tadi mungkin tahan-tahan aja dia nggak makan, tapi anak tadi di dalam kurus krempeng, dia butuh apa? Jadi nanti kalau di 1 sampai 3 bulan pertama itu gizinya udah kurang, gimana mau perkembangannya di dalam bagus? Gimana mau jantungnya bagus, ginjalnya bagus, otaknya bagus, sedangkan gizinya nggak ada, gitu loh. Sama dengan kita nanam bunga, nggak kita siram-siram, mati pun bisa, hidup pun dia, tapi kok apa namanya gersang, gitu loh. Jadi nanti kalau seandainya terus satu lagi ini, salah satu pengalaman yang sering terjadi itu, kalau sudah tidak datang bulan, langsung periksakan ke bidan. Terkadang nggak kayak gitu, dibiarkan. Pas periksa datang ke bidan, udah sejak kapan nggak 3 bulan sebelumnya. Jadi selama 3 bulan itu bayi itu tidak mendapatkan asupan yang baik. Nanti pas lahir, yuk kenapa ya anak aku tuh kawannya udah bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong. Kawan yang tetanggaku itu udah bisa jalan, anakku merangkak pun belum. Disitulah dasarnya itu tadi salah. Jadi begitu tidak datang bulan, biasanya ke tanggal sekian langsung periksa. Nggak usah takut jadi bahan omongan. Baru juga sehari telat langsung tes pack. Nggak usah didengarkan omongan seperti itu. Dan hal-hal seperti itu tidak perlu dibicarakan ke mertua. Komunikasi aja sama suami. Ayo bang kita periksakan ke bidan, mana tahu hamil. Nanti kalau kalian bilang ke mertua ternyata tidak hamil, jadi bahan omongan kan. Baru juga 2 minggu nikah, udah sibuk mau tes pack, kata dia pula. Jadi komunikasi dengan suami. Ya dalam rumah tangga itu hal terpenting itu komunikasi dengan suami. Bukan tidak baik berkomunikasi dengan keluarga yang lain, tapi yang penting itu kalian suami istri. Jadi begitulah. Jadi kalau nanti sudah hamil, mungkin akan banyak perubahan-perubahan hormon yang perempuan ini ya, bapak-bapak, calon bapak-bapak. Banyak perubahan-perubahan. Jadi jangan nanti hal kayak gitu yang membuat kalian jadi ribut. Jadi pesan saya, kalau nanti udah tidak datang bulan lagi, mau periksa ke rumah, datang berdua, jangan sendiri saja. Ya? Oke? Siap, Greg. Oke, terima kasih Bu Elisa penjelasannya menyampaikan tentang selubung APK. Jadi adik-adik nanti
Yang perempuan seandainya mual muntah, yang laki-lakinya jadi suami siaga, siap antar jaga dan memberikan asupan gizi seimbang seperti itu. Karena psikologi anak yang ada di dalam kandungan memang tidak berkaitan ya, tidak lengket terus kan bapaknya sama ibu, nggak ada lengketan terus kan, nggak ada ikatan. Nah, tapi psikologi si anak yang ada di dalam kandungan itu tergantung bapak dan orang tua, cewek, ibu. Itu sudah diteliti orang bahwa psikologi seandainya bapaknya pemarah, nanti terimalah anak-anaknya nanti jadi pemarah, emosian. Terus seandainya bapaknya sering ke masjid atau ngaji, lagi didekatkan ke istri, itu mudah-mudahan anaknya pintar ngaji, rajin sholat, nantinya pintar. Kalau saya pernah membaca salah satu artikel, kalau seandainya orang Yahudi itu seandainya ketahuan si istrinya itu hamil, di garis 2 tadi, satu hari mengetahui istrinya hamil, mereka membeli buku contoh soal seperti itu, soal matematik, soal ekonomi. Mereka bersama istri suami itu mengerjakan soal. Gak apa-apa, contoh. Kalau mau, gak apa-apa, belajar lagi, sekolah lagi, adik-adiknya yang calon pengantin. Gak apa-apa, mau betul mau enggak, yang penting kita berpikir dalam saat si istri hamil itu kita sama-sama berpikir, bukan berpikir masalah beban hidup, enggak. Nah, kalau beban hidup jadi drop nanti akhirnya. Nah, si suami drop, si istri pun ikut drop, malah asupan gizi nggak bagus jadi untuk anaknya nanti. Selanjutnya untuk masalah kita kan dalam keluarga juga pasti nanti adik dalam berumah tangga itu memiliki rumah atau lingkungan dalam keluarga. Dalam hal ini kita pendampingan berkeluarga itu juga didampingi oleh PKK. Dalam ini kami silakan Ketua PKK Desa Sinadaya untuk menjelaskan manfaat dan fungsi lingkungan keluarga agar nanti adik-adik ini meskipun tulang punggung kita adalah laki-laki, tapi setidak-tidaknya adik-adik yang perempuan ini bisa lebih menjaga masalah ekonomi dan masalah tentang pemanfaatan lingkungan keluarga. Tidak membersihkan uang. Ya, gimana? Sudah selesai diskusinya? Ya, siapa? Yang apa? Yang menyampaikan? Iya. Kami persilakan kepada Ibu PKK Desa Manjung Jaya untuk menjelaskan manfaat dari lingkungan keluarga agar nanti kedepannya adik-adik tidak hanya membebankan, bukan bermaksud tidak tidak mempercayai si suami, tidaknya bisa memanfaatkan lingkungan kita lebih asli, lebih bisa ekonomis lagi seperti itu. Kami persilakan kepada Ketua PKK Desa Manjung Jaya untuk menjelaskan sedikit tentang lingkungan keluarga agar bisa bermanfaat nanti ke depannya menjadikan keluarga adik-adik menjadi keluarga yang berkualitas. Kepada Ibu Ketua PKK kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya para capim. Di sini kita dari Kadar PKK ya mau menjelaskan sedikit tentang lingkungan. Untuk 10 program PKK, salah satunya
tentang kebersihan lingkungan ya. Mencangkup jamban, sampah, terus menanam toga, makanan dan sayuran. Nanti kan kalau setelah menikah, mungkin pastinya tidak ikut orang tua lagi dan akan punya rumah sendiri-sendiri. Tujuannya dari pemerintah mengadakan pembinaan ini sebelum menikah supaya para cantin ini tahu dan paham setelah menikah apa yang harus dilakukan pada cantin. Mudah-mudahan mengerti tentang kayak mungkin kalau tentang toga itu kalau udah punya rumah nanti menanam kayak kunyit, jahe gitu ya. Membantu apa Pak? Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga ya. Seperti buat keripik kayak gitu Ya, kan. nanam-nanam Hasil sendiri tanaman. apa aja. Jual-jual apa gitu maksudnya. Sayur-sayuran. Terus para cantin ini saya harap nanti setelah menikah ikut mengikuti PKK di desanya masing-masing ya. Mudah-mudahan aktif nanti setelah menikah ikut PKK. Nanti tahu 10 program itu apa, arti-artinya itu apa, nanti mengerti. Ya udah. Mungkin itu aja. Mungkin intinya di sini PKK ini menjadi istri seutuhnya. Maksudnya istri seutuhnya itu menjadi istri dalam keluarga itu kan, jantungnya keluarga itu kan istri. Jadi kalau istrinya sehat, suaminya pasti sehat. Jadi gimana supaya suaminya sehat, itu pekerjaan suami. Gimana supaya istrinya sehat. Jadi tadi program PKK itu mengarah ke kesejahteraan keluarga. Betul. Salah satunya itu kita nanam cabai, nanam bawang, kunyit tadi ya, kunyit. Memanfaatkan tanah pengkarangan lah. Tanah yang kosong gitu. Kan kalau kita di sini kan banyak kayak gitu ditanami. Iya. Apa jahe, daun singkong. Jadi nggak gitu kan. semuanya beli. Ya, terus kayak gitu. masalah kebersihan lingkungan, bersih lah. Tapi biasanya kita orang di sini tuh rata-rata pembersih. Maksudnya tuh ada sampah ya dibersihin, dibakar. Jangan buat lingkungan kita lingkungan yang kotor. Kan itulah pekerjaan istri sebenarnya. Kalau kita masih tinggal dengan orang tua kan, oh ada mama kok yang bersihin. Kalau kita udah mandiri nanti, sekalipun kita tinggal di tempat orang tua, kita harus mandiri kan. Oh berarti aku udah jadi seorang ibu. Aku udah jadi seorang istri orang lain gitu loh maksudnya. Udah punya suami, jadi tanggung jawabnya itu berbeda. Apalagi yang nanti sudah tinggal pisah, dia punya rumah sendiri, berarti semuanya pekerjaan itu tanggung jawab istri. Tapi dibantu suami, bukan berarti suami cari duit doang, istri yang Saling dibiarkan membantu. kerja. Saling membantu Stres istri kalian nanti, baru setahun udah setruk. Jadi jangan jadi harus sama-sama. Kan di sini nggak ada Saling lagi yang membantu, 15 tahun, kerjasama. 16 tahun. Kalau udah sama-sama udah dewasa semua. Jadi mungkin udah lebih bisa menangkap hal-hal yang baik. Itulah dari PKK tadi tambahannya. Ya, terima kasih Ketua PKK dalam hal ini menjelaskan setidak-tidaknya. Saya sampaikan tadi, adik-adik itu meskipun kita tahu ekonomi keluarga itu ditanggung oleh yang bapak-bapaknya ya, yang bakal menanggung bapak-bapaknya. Tapi setidak-tidaknya dengan adik-adik yang perempuan nanti ikut dengan PKK, setidak-tidaknya ya, ini saya ulang setidak-tidaknya. Karena ini sering terjadi, ibu-ibu itu lihat TikTok itu lihat apa? Lihat Skincare. skincare atau peralatan-peralatan yang tidak dibutuhkan. Bisa COD sekarang ya, Bisa Pak. bayar di tempat. Shopee Pay ada juga. Nah, sama kan? Sekarang Nah, jadi seperti itu. Apabila bahan atau alat yang tidak kita butuhkan, tapi kita inginkan, jangan dibeli dulu. Tahan dulu. Nah, nanti seandainya ada rezeki lebih oleh suami, tanyakan kepada si suami. Ekonominya sudah membaik, tanyakan kepada suami. Karena dalam rumah tangga itu, meskipun ini pengalaman pribadi sebenarnya saya ceritakan. Meskipun saya dongkolnya minta ampun, orang rumah itu pesan tapi nggak berani marah ya nanti ya. Nggak usah marah seperti itu.
Cuma diingatkan lebih awal barang-barang yang kita butuhkan itu yang diutamakan. Misalnya kebutuhan kita sandang, pangan, papan. Nah, itu yang kita butuhkan. Kita harus juga menabung sedikit-sedikit setidak-tidaknya nanti jangan sampai adik-adik ini selamanya tinggal di cemara ya. Apa namanya? Rumah tua. Rumah mertua. Rumah tenda. Nah, jangan sampai seperti itu. Setidak-tidaknya meskipun ada nanti yang diberikan oleh orang tua pasti ada tanahnya aja. Tapi untuk pembangunan pasti yang keluarga itu sendiri. Nah, terus kedepannya di dalam lingkungan kita juga melihat lingkungan yang disampaikan Ketua Kakak tadi. Kita melihat lingkungan kita itu cukup luas kalau di Mekubuko, terutama di Majuto Jaya. Tanahnya subur. Apa salahnya memanfaatkan lingkungan kita untuk tanaman sayuran, tanaman yang bermanfaat untuk keluarga. Setidak-tidaknya uang 10.000 tidak keluar setiap hari untuk membeli bahan-bahan itu, seperti itu. Jadi itu harapannya. Nah, ini tentang lingkungan juga. Adik-adik kalau seandainya ini punya kebun semua ya? Punya. Yang orang Pernah tua. ke kebun semua enggak? Pernah. Enggak, saya tanya seperti itu. Ini berkaitan dengan lingkungan. Kalau seandainya adik-adik melihat jalan itu berlubang, apa yang adik-adik lakukan? Menghindari ya? Pasti menghindari ya? Nah, pasti menghindari ya, karena mau ke kebun. Nah, melewati itu dihindari ya. Tapi apa salahnya memasukkan setidak-tidaknya sebongkah batu atau apa, pasti jalan itu akan tertutup dan akan awet kita gunakan selanjutnya. Kadang kita hanya berpikir bahwa pemeliharaan jalan atau hal-hal lain yang tentang lingkungan yang umum itu hanya dibebankan kepada pemerintah. Kita tidak berpikir bahwa swadaya masyarakat harus ada di situ. Pemerintah cuma membangun, masa kita tidak mau merawatnya? Kita membangun berapa biaya yang harus kita keluarkan, seperti itu. Jadi fasilitas, saya sampaikan seperti itu tadi, fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah itu harus kita jaga bersama. Seperti kebersihan lapangan, sini ada lapangan bola? Ada. Nah, biasanya yang sudah main atau sudah nonton itu bawa sampah dari luar, nyampahnya di lapangan ya. Apa salahnya bawa asoy, bawa kembali pulang ke tempat sampah seperti itu. Disatukan. Nah, jadi pemeliharaan lingkungan yang disampaikan oleh kakak tadi, ke depannya dengan diri sendiri, mau orang lain nggak mau mengikuti, kalau nanti dilihat orang lain, mudah-mudahan 1-2 akan mengikuti. Jadi mindset seperti itu, perubahan karakter seperti itu, memang tidak bisa kita mengajak orang langsung untuk melaksanakan perubahan itu, enggak. Tapi dari diri kita dulu. Kalau saya sekarang, kalau dulu nyampahnya mudah-mudahan kemana-mana seperti itu. Kalau sekarang itu kalau di dalam mobil saya suruh anak saya itu tidak membuang sampah di luar. Karena saya melihat sendiri, kita pernah melihat dari hal-hal kecil itu kecelakaan besar bisa terjadi. Kita buang air yang setengah, yang ini aqua ini bisa membunuh orang loh. Kalau ada setengah, orang bergelincir seperti itu. Nah, karena kita berkendaraan tidak selalu fokus seperti itu. Kadang kita tangan sebelah sambil nelfon. Tumbur air yang setengah seperti ini, dibuang di jalan, akhirnya tergelincir jatuh. Jadi harapan kami sebagai penyuluh dan TPK nanti kedepannya adik-adik bisa memanfaatkan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita, baik fasilitas umum dan rumah kita sendiri. Siap adik-adik? Ya, agak sulit kenapa? Siap adik-adik? Siap, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita persilahkan ini
dari tadi yang udah melahirkan, berarti adik-adik kita dalam bayangan sudah memiliki anak ya. Bayangan dulu. Nah, bayangan ada dulu. Udah memiliki anak. Ranjang. Udah ditimbang-timbang ya. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Naryati untuk menjelaskan pola cara untuk mengatur jarak kelahiran agar nanti anak-anak yang kita lahirkan itu menjadi harapan. Memang di 2045 itu menjadi generasi emas ke depannya. Inilah agen-agennya nanti, adik-adik inilah yang jadi agen untuk menciptakan generasi emas di 2045. Kepada Bu Nar kami persilakan tentang pola cara mengatur jarak kelahiran. Ya, terima kasih atas waktunya. Dibantu ya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lanjut aja ya. Saya di sini mau menjelaskan tentang KB. Itu aseptor. Apa ya, aseptor? Metode Kontrasepsi. Ya, kontrasepsi ini ada beberapa jenis ya. 6 ya kalau nggak salah. 6 ada IUD, ada implan, OP itu apa ya, apa tuh? operasi. Yang operasi, Ya. yang implan, Kayaknya belum kayak. IUD, implan, terus suntik, kondom, pil. Ya itu ya, saya mau menjelaskan satu ini ya. Jadi nanti adik-adik ini kan kalau udah punya anak, udah nikah, nanti udah punya anak, supaya apa ya, enggak terlalu dekat jaraknya, saya mohon Pak sama adik-adik semua. Jadi di sini ada program KB ya, adik-adik mohon ikut KB, yaitu KB di sini ada jangka panjang yaitu apa, IUD ya, IUD, NOP ini, terus implan ya. Implan, Nah itu, jadi kalau yang jangka pendek suntik, pil, kondom. Itu kalau IUD itu dipasangnya di lewat kelamin ibu, ibunya, ya. Ini jangka waktunya 8 tahun ya, 8 tahun. Kalau OP ini operasi ini ya dari bapaknya, vasektomi itu namanya ya. Tapi kalau ini nanti udah nggak punya anak lagi ya Pak ya. Itu nanti kalau udah misalnya anaknya udah 3 apa udah berapa. Tapi saya mohon jangan terlalu banyak ya, biar kita apa ringan. Kita anak kan kita perlu biaya, perlu pendidikan, perlu untuk apa hidup ke depannya. Kita sebagai orang tua kan apa banyak tanggung jawabnya. Itu makanya di sini ada program KB. Saya mohon ini misalnya adik-adik mau IUD, misalnya mau IUD ini kan jangka waktunya 8 tahun. Nah, jadi nanti kan apa kalau anaknya udah umur misalnya 40 hari apa boleh ya itu ya. Nah, udah melahirkan 40 hari nanti ikut KB. Ya boleh sih misalnya KB apa implan boleh, IUD boleh. Suntik pun boleh, tapi lebih bagusnya ini ya yang non hormon. non hormon itu. Kalau Kondom apa kalau kondom untuk suaminya. Mungkin nggak dijelaskan juga ininya, mungkin udah tahu ya. Nanti udah dijelaskan nanti ketawa lagi. Itu saya mohon sama adik-adik biar nanti kan apa ya, setelah kalau misalnya implan kan jangka waktunya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah itu kan nanti pas itu kan jadi anaknya sampai 3 tahun baru nanti punya anak lagi. Kalau suntik kadang-kadang kan ya namanya suntik kadang-kadang itulah makanya saya mohon kalau bisa ya pakai jangka panjang. Pil sebenarnya pil juga bisa, asal jangan sampai lupa, jangan sampai rutin, harus ingat waktunya makan itu terus. Ya
apalagi inilah ya, kalau udah keluarga saya mohon itulah yang intinya, saya mohon nanti kalau udah keluarga, udah punya anak satu, nanti itu ikut mengikuti program KB supaya ya terutama itu meringankan beban kita. Kalau dulu ya katanya banyak anak banyak rezeki, tapi nggak semudah itu. Ternyata kalau banyak anak banyak bebannya. Kita punya anak misalnya, kalau punya anak kita 2 atau 3 kan, anak sekarang kan maunya sekolah, mau banyak permintaan yang macam-macam. Zamannya sekarang tuh beda dengan dulu. Kalau dulu paling beli sepeda udah. Sekarang kan mau pakai motor, laki-laki mau motor yang bagus, mau mobil, mau apa kan. Makanya itu saya mau 2 atau 3 udah cukup. Itu biar anak-anak nanti terjangkau pendidikannya, dia bisa belajar dari lingkungannya. Anak-anak kan bisa kalau kita nggak terlalu banyak anak kan bisa mendidiknya kan enak. Kalau terlalu banyak anak kan susah. Ini yang satu ini yang namanya banyak anak tuh banyak macam-macam. Kalau anaknya nggak banyak kan tahu sifat anak semuanya. Itulah, sedikit tapi berkualitas. iya, sedikit tapi berkualitas. Yang jelas sekarang tuh anak-anak sekarang nanti biayanya tuh sangat besar, biaya anak nanti pun sampai namanya kita orang tua tuh tanggung jawabnya nggak sebatas belum nikah ekonomi aja, nanti sampai udah keluarga pun masih tanggung jawab keluarga. Bukan kita tanggung jawab mau maksudnya tuh mau bikinkan rumah misalnya itu enggak. Ya sebisa mungkin kalau berpendidikan, anak-anak dari sekarang udah berpendidikan kan tahu kita udah keluarga itu harus gimana, kita udah bisa keluarga itu harus gimana itu. Kalau kalau kita sekolah itu kalau terlalu banyak kan susah itu. Dan menjelaskan tentang lingkungan, namanya udah keluarga kan tahu udah berpendidikan kan enak. Gimana caranya orang udah keluarga tuh mengikuti kegiatan di lingkungan, kegiatan masyarakat di lingkungannya bagaimana itu di desa. Sekarang ini kan kita ini jadi sekalian ini kita udah tua-tua ini kan, ini generasi muda. Jadi ini nanti kalau udah keluarga saya mohon bisa meneruskan kita semua ini jadi kader KB, jadi kader posyandu itu. Jadi kan itu namanya itu sebenarnya kita kader KB itu sebenarnya tanggung jawabnya besar, suruh harus mengayomi masyarakat. Banyak yang dulu kan masih banyak yang belum mau KB, sekarang udah banyak, udah tahu sendiri masalah KB. Kalau dulu orang nyuruh KB orang-orang tuh susah. Sekarang udah banyak yang tahu, udah tahu manfaatnya orang KB, manfaatnya ber-KB itu kan. Jadi sekarang saya mohon sama adik-adik, mohon itu nanti kesadarannya, mohon pengertiannya nanti kalau udah berkeluarga mengikuti program KB. Setelah punya anak nanti 1, nanti kalau mau punya anak lagi tunggu 3 tahun atau 4 tahun ya, itu baru punya anak lagi. Itu ya dengan cara masuk program KB. Kalau KB-nya saya nggak memaksa, ya mau KB apa boleh, yang penting bisa membatasi jarak anak, cara melahirkan, itu aja. Itu aja yang mungkin yang dapat saya jelaskan. Saya kurang ini juga. Saya mohon maaf kurangnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Mungkin masalah KB tadi sedikit ya. Kejadian yang sering itu begini. Dia setelah melahirkan belum KB tapi dia sudah berhubungan. Iya. Itu bisa jadi loh. Jadi masa nifas itu cuma batas 40 hari. Setelah 40 hari masih datang bulan ataupun tidak datang bulan diwajibkan KB. Pilihan tadi KB itu banyak.
Jadi boleh berkonsultasi Ada dengan 6. PLKB ataupun ke rumah bidannya boleh. Ya, jangan nanti kan belum datang bulan, belum subur, campur. Jangan Jadilah dia. menunggu. Nggak usah ditunggu. Terus satu, masalah KB ini begini. Terkadang ada prinsip orang tua kita yang salah, orang tua kita ya. Udahlah buat aja, nggak usah KB. Selagi masih muda, buat aja terus anak. Neneknya kan masih ada, mbahnya masih sehat, segala macam. Bukan semata-mata hanya untuk siapa yang mengurus. Memang setelah lahir ya pasti hidup dia kan, nggak mungkin kenapa gitu. Cuman pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Boleh kita punya anak 4, 5, 6, 7 sampai 10 boleh. Sanggup nggak kita mempertanggungjawabkan nanti? Kalau di agama kami itu di akhirat, gitu loh maksudnya. Di akhirat masalah perekonomian tadi, masalah pendidikannya, masalah akhlaknya, masalah imannya, agamanya, itu kan semua tanggung jawab kita. Nggak tanggung jawab neneknya kan, nggak tanggung jawab mbahnya itu. Oh, dia kan tinggal sama mbahnya. Nggak kayak gitu, itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena bibitnya itu dari kita. Terus yang kedua begini, sayangi badan kita. Sayangi badan kita dalam arti kata, membuat jarak anak itu kan untuk supaya kalau jarak anak itu 3-4 tahun kan, kita pun badan kita sudah balik lagi bagus. Ini resiko orang melahirkan itu sangat tinggi loh, bukan semata-mata lahir berat udah sehat kok mamanya, sehat kok anaknya. Resiko di badan ketahuannya kapan? Nanti di usia 30 tahun ke atas, 30 tahun, 40 tahun ke atas mulailah sakit-sakitan. Padahal itu efek sampingnya itu dari waktu melahirkan dulu, terlalu dekat jaraknya seandainya. Makanya dokter itu menyarankan seminim-minimnya paling tidak jarak hamil itu 2 tahun. Itu paling sedikit loh. Lebih bagus itu kalau lebih dari 2 tahun. Kenapa? Supaya organ reproduksi kita itu sudah normal lagi, udah bagus lagi baru dibuahi. Terkadang anak itu yang mak cakap kurang bagus hasilnya dari rahim yang kayak tadi. Rahim itu masih basah. Dia seharusnya belum bisa dibuahi lagi, ternyata udah ada lagi isinya. Jadi tumbuh kembang bayi itu pun mempengaruhi di situnya gitu loh. Ada orang kadang aku ada pernah pasien kayak gitu. Hari ini dia melahirkan, besok dia nyuci dia besok. Pas aku mau mandikan bayi nyuci. Sekarang bungkuk loh. Bungkuk dia sekarang. Dia pun merasa. Tapi di situ dulu aku udah ngomong dulu itu. Tapi nggak begitu didengarkan. Sekarang setelah bungkuk menyesal kan artinya. Gimana ya yuk supaya aku tegak lagi? Oh nggak bisa. Gimana yuk supaya? Karena itulah pentingnya menjaga jarak. Itu dibicarakan suami istri loh, bukan dibicarakan aku bicarakan dulu ke mama aku masalah KB nih, jangan. Kadang prinsip orang bukan kita menjadi anak durhaka ya, cuma prinsip orang tua itu kadang salah. Dia masih memakai prinsip zaman dulu. Sekarang udah zaman canggih loh. Kayak dibilang Bu PLKB tadi, pendidikan anak itu besar. Saya pribadi aja nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. 2 anak aja udah cukup rasanya. Udah pusing. Suami aja nggak minta lagi anak. Udah pening aku punya anak, jadilah 2 loh. Maksudnya tuh jangan sampai nanti buat aja banyak anak-anak, kalau nanti 3 nggak seru kata mertua, dibuatlah terus. Nanti bisa dibantu perekonomian dalam. Tapi kan nggak cuma sebatas itu, kita harus juga bonding kita dengan anak itu kan juga penting. Nanti di masa tua lah terasanya. Aku kan nggak pernah tinggal sama mama, jadi aku lebih tinggal sama nenek. Disitulah merasa. Jadi nanti kalau sudah punya anak, nanti kita bicarakan juga nanti kalau kalau udah melahirkan, biasanya bidannya itu menjelaskan. Ya, ini cuma sekedar kulit-kulitnya aja. Jangan pula kalian takut punya anak, ya bukan. Kami nggak menakut-nakuti, cuman begitulah ke depannya nanti. Kenapa kami bisa berkata seperti itu? Karena kami sudah merasakan dahuluan gitu loh, ya. Jadi cuman itu yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa nanti dirimang-rimangi. Apa dirimang-rimangi? Dipikir-pikirkan nanti di rumah. Ya, bersama suami dibicarakan bagus-bagus. Karena kalian akan melangkah. Baru calon, Bu. Ya, akan melangkah ke semua yang kami bicarakan tadi. Kalian akan memasuki hal-hal yang barusan kami bicarakan semua ini gitu. Mungkin belum masuk nih. Gimana sih masuknya itu nanti lama-kelamaan oh iya ini yang dibicarakan sama Bu Nar kemarin. Oh iya yang dibicarakan Bapak itu kemarin. Oh iya yang dibicarakan Bu Bidan itu kemarin. Nah, disitulah nanti kalian masuk. Oke ya? Terima kasih Bu Bidan menjelaskan tentang alat tebak KB. Nah, kenapa kami jelaskan di sini di awal adik-adik untuk mengatur jarak kelahiran, mengenal KB, karena ini kesempatannya.
kesempatan dan momen bahwa yang laki-laki pun ikut seperti itu. Di dalam masyarakat sering terjadi di masyarakat kita, masyarakat apa ya, masyarakat pedesaan lah, kita ngomong pedesaan walaupun saya di kabupaten itu masih masyarakat pedesaan seperti itu. Kalau masyarakat perkotaan, mereka itu mengatur jarak kelahiran, memiliki jumlah anak itu sudah diatur mereka berdua seperti itu. Sama halnya dengan mengantar istrinya atau mengantar anaknya ke sekolah pun dilakukan oleh mereka berdua, sekolah pertama seperti itu. Nah, sekolah pertama dan melakukan atau menemani istri untuk konsultasi ke bidan. Kita ini ada di nanti kedepannya adik-adik yang cewek itu ada kelas hamil bumil. Sebenarnya kelas bumil itu bagusnya ya Bu, bagusnya itu suami istri ikut. Nah, karena di situ ada psikolog. Orang over ya. Orang gak ada duit engkau. Enggak sekali sebulan loh Pak. Nah, sekali sebulan, kegiatannya sekali sebulan. Nah, bisa mengikuti. Karena di pelajaran di kelas bumil itu tentang pola asuh anak, persiapan kehamilan berikutnya seperti itu. Nah, terus tentang KB tadi, adik-adik sudah memahami semua ya? Sudah, belum melaksanakan aja ya? Dilaksanakan ya, laksanakan maksud saya diatur jarak kelahirannya. Seperti yang sampaikan Bu Bidan tadi, bahwa minimal itu 2 tahun. Nah, yang disampaikan pertanggungjawaban kita sama. Di Islam pun kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita bahwa pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan agamanya itu kewajiban orang tua seperti itu. Nah, tentang KB hanya mengatur jarak kelahiran. Silahkan adik-adik ingin anak 11, 12, pemain cadangan 1 kan, tidak apa-apa, silakan. Tapi diatur jarak kelahiran. Seperti yang Bu Bidan sampaikan tadi, bahwa apabila mesin yang ada di rahim ya, kalau mesinnya rahim itu namanya rahim mesinnya, mesinnya belum siap untuk melakukan pembuahan, atur aja dulu. Nah, setidak-tidaknya 2 tahun. Nah, adik-adik ini sudah cukup umur semua ya, di 35 nanti itu jangan terlalu tua jadinya. Di umur 35 jangan cetak lagi. Udah stop, ditutup. Pabriknya karena tutup. risikonya udah tinggi. Berisiko tinggi untuk kematian ibu dan anak seperti itu. Nah, jadi pengenalan alat obat KB ini kami kenalkan dari awal itu agar adik-adik yang laki-laki itu mengenali dan memahami, kedepannya bisa membantu ibu-ibunya, calon ibu-ibu untuk mengatur jarak kelahiran. Karena yang saya sampaikan tadi, saya pun sebelum jadi kerja di BKKBN itu tidak mau tahu. Yang penting setiap saya ingin jatah, saya harus seperti itu. Tapi setelah saya mengetahui, harapan saya seperti itu juga kepada setelah saya mengetahui alat obat KB, oh gitu ya, pola asuh anak itu perlu pengasuhan itu, penyapihan pun 2 tahun setidak-tidaknya. Penyapihan tahu adik-adik? Menyusui. Hah? Nyusu. Ya, menyusui. Kan lepasnya 2 tahun. Menyusui itu Anaknya. setidaknya 2 tahun. Kan Adik-adik yang sampai- cewek nanti saat menyusui, jangan takut postur tubuhnya takut berubah, jangan takut, jangan dikasih nanti masa-masa Yang menyusui bagus itu. menyusui itu dikasih ke sapi ya. Nah, peliharaan ke sapi. Masa nulis Nah, pelihara adik-adik berikan Asi masa-masa eksklusif. menyusui itu nikmati sebagai ibu seperti itu.
karena ada di dokter kita, dokter Takut yang jelek ya, menjuntuk. takut lorot. Itu sampai nangis saat air susunya nggak mau keluar, saat anaknya nangis minta air susu. Dia menjuntuk kejadian. Itu seorang dokter loh, orang terdidik, orang pintar, cantik. Itu mau menyusui. Jangan sampai nanti adik-adik karena takut kecantikannya berkurang atau Enggak montok. nggak bisa lagi. Memang Jangan harus takut. nyusui ini secara montok. Setelah menyusui kembali lagi seperti normal ya Bu Iya, Rita. Nah, normal lagi. Melar-melarnya paling-paling di setahun 2 tahun yang pertama aja seperti itu. Yang cowok pun harus memahami juga Iya. seperti itu. Dan gara-gara udah longgar nanti. Ah. Saya mau lagi. Ya, Kayak dulu lah. ya. Jadi seperti itu adik-adik, harapan kami Kehilangan. masa mengatur jarak kelahiran adalah tanggung jawab adik-adik. Apa yang kami sampaikan sekarang ini, kami cuma menyampaikan ini program pemerintah. Program itu tidak ada program itu di program yang abal-abal yang dan buruk seperti itu. Setiap program itu pasti diteliti oleh pemerintah dengan teliti agar tidak terjadi hal-hal buruk bagi masyarakatnya. Nah, kami yang di sini cuma menyampaikan, yang melaksanakan adalah adik-adik. Apa yang kami sampaikan, silakan adik-adik yang melaksanakan. Tidak maupun kalau ada pola-pola yang lain yang bisa adik-adik laksanakan, yang bagus, silakan laksanakan. Agar kedepannya harapannya tetap anak-anak yang kita hasilkan itu menjadi generasi yang emas nantinya ke depannya. Karena sudah kedengan media yang sekarang kita sudah banyak melihat keterbatasan masalah ekonomi, masalah tempat atau kita yang tinggal di dusun itu tidak tertutup kemungkinan mempunyai karir yang lebih baik di ke depan. Ada pertanyaan untuk adik-adik? Mau cepat nikah aja nampak wajah-wajah. Ada pertanyaan tentang alat KB, pola asuh anak, Terus lagi pada penasaran. yang 3 materi tadi. Tentang satu lagi pemanfaatan lingkungan. Silakan. Saya minta 4 pertanyaan dari Pak Pasang. Silakan, satu pasang satu. Saya kurang paham, boleh ditanyakan. Nanti kalian tanya ke calon kalian, dia pun nggak tahu. Ya salah persepsinya begini. Aku pun nggak dengar katanya. Silakan. Dia kita harus selesaikan seperti itu. Akbar nggak kirim serangan, Akbar. Silakan deh. Ditanya aja deh, ada yang mau Ya. ditanya. Pertanyaan ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar loh. Ya. Nggak usah takut. Sing ditakon itu mesti Ini adik-adik. Adik Untuk menambah ini wawasan. pasangan bakal hidup di masyarakat nanti. Hidup di masyarakat nggak mungkin dengarkan terus kan. Di rumah nggak ada apa membantah orang tua ini. Nampak orang-orang yang tidak pernah membantah orang tua ini. Baik-baik. Baik-baik. Baik-baik semuanya. Ya, silakan. Kayaknya yang sudah mendekat. Mau Nah, tanya yang satu Bu, efek dari KB itu apa Bu? Tadi nggak dijelasinnya. Tadi tidak dijelaskan efek samping KB Oh ya. iya. Apakah nanti Salah. mempengaruhi kecantikan. enggak? Misal kita kan yang cewek KB dulu sebulan gitu. Nah, lepas KB itu apakah nanti mempengaruhi Suburan. kesuburannya apa enggak? Oh, sebelum punya Oh, anak. sebelum punya anak di KB dulu. Oh, maksudnya kalian ini Sebelum. mau nunda dulu Ya. ceritanya. Itu tanyain dulu. Oh boleh, betul ya Pak. Kalau masalah itu kami sarankan pakai yang non hormon. Iya. Boleh non hormon. Contohnya tadi kondom. Kondom. Tapi ada juga boleh banyak ada juga yang Sedang putus. Sedang putus. ya itu iya ada juga yang seperti itu. Cuman kadang tingkat keberhasilannya itu sedikit. 75%. Jadi kalau kadangan kan ya kayak di lompat tadi ada istilahnya buang di luar ya apa istilahnya itu. Ya, tembak luar kata orang-orang. Ada juga seperti itu, tapi itu kan tingkat keberhasilannya kan nggak begitu. Sangat kecil. Iya, sangat kecil. Banyak yang kebobolan. Ada juga yang boleh juga pakai KB yang 1 bulan. KB yang Suntik. 1 bulan itu Suntik. suntik, KB 1 bulan dia kan relatif datang bulan. Biasanya tidak mengganggu siklus datang bulannya. Tapi Nah. kalau untuk asinya, Bu,
Kalau menyusui Enggak, enggak, ini masih Ya, tunda. belum ya. Nah, kalau untuk yang 3 bulan itu kan bukan efek samping sebenarnya. Memang KB yang 3 bulan itu tidak gitulah, Tidak tidak datang halangan, bulan. tidak datang bulan. Jadi kadang persepsi orang ini kalau nggak datang bulan berarti kan nggak subur. Sebenarnya bukan itu. Memang KB itu yang membuat dia itu tidak datang bulan gitu. Nah, KB itu yang menyerap siklus mennya tadi. Jadi kalau saran kami sebulan aja. Boleh pakai yang 1 bulan, tapi setiap bulan harus suntik sampai waktu yang kalian inginkan. Contohnya, pokoknya kami setahun ini KB dulu. Kalau pakai ada yang non hormon juga kayak IUD tadi, IUD yang dimasukkan dari bawah, dari rahim. Tapi itu jangka waktunya kan 8 tahun. Mungkin menunda sampai 8 tahun mungkin kalian kelamaan. Ya, ya maksudnya kalau mau 2 tahun bisa dibuka. Bisa dibuka. Ya. 2 tahun bisa dibuka. Iya. Ya, tapi kalau di masyarakat kita kebanyakan orang itu pakai yang 1 bulan. Iya. Karena 1 bulan itu dia nggak mengganggu siklus menstruasinya. Siklus bulannya nggak ada. Ya. Kondom itu. Ayo, Bapak. Kalau boleh kondom, Kondom. dia nggak ada hormon. Kayaknya iya kalau pengantin baru. Kalau Bagusnya ya, Bu, ya. yang Kondom ingin sebelum melahirkan. mengatur jarak kelahiran, nggak apa-apa, gunakan yang itu kondom. Ada yang seperti Tapi toke sepak weh. yang seperti disampaikan Ibu Elita tadi, kondom diantaranya kondom dan Suntik 1 bulan. 1 bulan. Itu mungkin yang efektif ya. Azal Kalau itu ibu tembak nanti- keluar tadi. Harapannya Jangan. seperti itu. Kalau seandainya belum menginginkan atau mendewasakan usia ingin Menunda. menunda kehamilan seperti itu. Nah, terus yang efek samping ya, efek samping yang disampaikan Adek tadi itu bagus sekali. Efek samping dari KB ini itu ada juga yang ini belum dijelaskan juga tadi. Ada bercak hitam di Flek. wajah. Flek, Pak. Flek hitam. ya, flek bercak itu darah ya. Flek. Nah, itu Hitam. salah satu pengaruh dari alat obat KB. Nah, tapi ada keuntungannya tadi mengatur jarak kelahiran, terus yang terbaru itu mencegah kanker kalau nggak salah. Nah, alat obat KB yang hormon tadi mencegah kanker, terjadinya kanker, karena kanker adalah pembunuh nomor 1 wanita. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu obatnya. Nah, terus yang berikutnya kalau yang hormon itu dingin terhadap suami. Itu yang disampaikan Ibu Elita yang pertama tadi, itu salah satunya lihat suaminya aja mau muntah gitu. Ada kemungkinan dia masalah KB. Nah, seandainya terjadi kejadian yang seperti itu, cepat-cepatlah ambil tindakan yang laki-lakinya. Tindakan maksudnya bukan dicerai ya. Nah, suruh berhenti dulu ber-KB yang itu bapaknya yang menggunakan alat obat KB seperti yang sampaikan tadi, yang bisa azal atau menggunakan kondom. Saya setelah masuk di BKKBN saya menggunakan kondom dulu. Sebelumnya saya menggunakan persilahkan istri, hal umum yang dilakukan oleh masyarakat. Hal umum yang dilakukan oleh masyarakat itu apa? Obat KB-nya, suntik. Nah, silakan suntik. Saya nggak mau tahu, saya yang penting saat saya butuh ada, itu aja. Nggak mau tahu ngatur jarak, mau nggak tahu. Setelah saya mengetahui bahwa pengaturan jarak kelahiran itu penting untuk janin, untuk rahim, mesin produksinya tadi itu bagus. Nah, saya mengatur jaraknya dengan menggunakan alat obat KB kondom. Nah, jadi kalau yang kondom itu pengaruhnya sangat sedikit. Kebocorannya itu kalau kita di sini pakai ledeng semua, kalau dipasang ke ledeng itu nggak bocor nggak, apalagi tembak-tembakan yang kira-kira dalam berhubungan nggak mungkin bocor nggak rasanya, kecuali dibocorkan dengan sengaja karena karetnya elastisitasnya tinggi seperti itu. Nah, terus yang berikutnya itu kalau
saya dulu ya, ini metode yang saya gunakan setelah mengatur jarak 4 tahun setengah, itu saya silakan istri sedikit memaksa sebenarnya, sedikit memaksa menggunakan IUD. Karena saya tidak ingin melihat istri itu gemuk atau terjadi flek di wajah. Nah, saya persilahkan sedikit memaksa tadi menggunakan IUD seperti itu. Memang dipasangnya di rahim. Sampai sekarang belum dibuka Bu Elita. Gimana itu Bu Elita? Udah 10 tahun lebih. Nggak mau dibuka ya. Ganti, Saking Pak. senang ya. Ganti yang baru, Pak. Kan dia nggak berfungsi lagi. Masih berfungsi. Apanya? Masih berfungsi. Ganti yang baru. Jadi itu. Nah, silakan yang lain, adik-adik yang lain. Satu pasang nih udah berhasil. Nah, satu sangat. Sama-sama Kita nih. upload dulu. Ya, silakan yang berikutnya. Yang ceweknya nggak apa-apa juga. Berkali. Yang ceweknya malu-malu. Silakan. Apa komentarnya? Silakan. Apa mau muntah sekarang? Ya Allah. Belum kejadian. Jodoh. Sedikit informasi lagi deh. Itu tahu daun kelor nggak? Jadi yang di sini. Tahu. Tahu kandungannya nggak? Nggak. Nah, Fungsi setan. itu salah satunya kalau di kampung ya. Nah, nanti punya HP semua di searching untuk cari fungsi dan manfaat daun kelor ya. Iya, katanya enak bening. Ya, Enak. ya Dede, yang cewek dan yang cowok seperti itu. Kayak sama mujil tuh dong. Nah, di searching aja nanti apa manfaat dari daun kelor seperti itu. Silakan Dede. Saya butuh 3 pertanyaan lagi. Ya. Misal nih kan udah apa menyusui, Nah, air susunya itu kurang tuh gimana itu Pak? Orang merasa yang punya susu yang Ya, saya jelasin ya. Sebenarnya itu yang Maha Kuasa itu sudah memberikan ASI. Ada yang dia lancar, ada yang tidak lancar. Bukan berarti tidak ada isinya ataupun kurang. Kurang Itu macam cukup foto. sebenarnya. Ada kadang ibu melahirkan ini merasa susunya sedikit, anaknya kelaparan. Sebenarnya bukan itu masalah anak itu nangis. Banyak ada hal-hal yang harus kita lakukan. Satu, ada namanya massase payudara. Di situ memang ibu menyusui itu harus serileks mungkin, setenang mungkin, sebahagia mungkin. Kalau dia sudah stres duluan, air susu itu akan mempengaruhi. Nah, kalau seandainya dia lagi menyusui, datang suami dikusuk-kusuk, buat dia setenang mungkin. Bukan berarti pelariannya ke ASI, ke susu bantu. Salah sebenarnya itu. Yang Maha Kuasa itu sudah memberikan ASI itu sesuai kebutuhan bayi itu. Ditelateni. Ditelateni. Kalau kata orang tua makan sayur ini supaya asinya banyak, nggak salah juga kan, sayur kan bagus. Makan di sayur segala macam, buat setenang mungkin. Minum air hangat dulu 1 gelas sebelum menyusui dan 1 gelas sesudah menyusui. Setelah itu tuh tadi, jangan buat istri itu stres. Gimana ini mas, dia gini udah nangis. Datang lambahnya, beli susu SGM. Jangan. Tahu nggak porsi lambung bayi itu? Bayi itu baru lahir, lambungnya cuma sebesar kelereng. Bayangkan sebesar kelereng, kita memberi susu itu kadang sampai 60 cc. Apa nggak bengkak lambung itu? Coba. Kayak gitu, Pak. Bengkak lambung. Bengkaklah lambung itu. Nah, besok pas kita kasih ASI sedikit, dia nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena sudah terlanjur elastis lambung tadi. Melar dia. Nah, pas besok makan sepiring pun dia nggak cukup lagi. Kenapa? Karena dari bayi sudah kita biasakan usus itu melar, lambung itu melar. Makanya kadang ada anak-anak itu masih kecil udah gendut. Itu sebenarnya. Jadi nggak ada istilah ASINya nggak ada, ASINya kurang, harus pakai susu bantu, nggak ada itu. Disitulah pentingnya kerjasama suami istri tadi. Dari dalam masa kehamilan ada terapi supaya ASI itu lancar.
ada terapinya. Payudaranya harus sering dibersihkan, harus sering dikompres, diurut-urut segala macam. Bukan berarti begitu lahir dikasih ASI nggak keluar 2 hari nggak keluar. Di mana aja selama ini 9 bulan hamil gitu loh. Makanya nanti pas melahirkan, pas hamil kan ada periksa ke bidan, biasanya dijelasin payudaranya digini-giniin ya, sering-sering diginiin ya gitu. Nggak ada itu, nggak ada istilahnya. Jangan pula dari sekarang siapkan susu yang paling bagus untuk anak supaya otaknya bagus. Susu ini nggak ada. Susu yang paling bagus adalah susu ASI, nggak ada tandingannya. Salah satu lagi, ada ASI yang pertama kali keluar yang warna kuning. Orang kita sering buang itu. Itulah namanya kolostrum. Kolostrum itu proteinnya sangat bagus. Dikasih itu ke bayi itu. Kalau orang sini katanya kotoran bu, kotoran itu dibuang dulu, baru dikasih lah yang sisa-sisa tadi. Itu paling bagus itu. Jadi bagus sih pertanyaan Pijar tadi. Akan kalian alami itu, akan kalian alami nanti. Udah baru lahir tapi asinya nggak keluar. Bayi baru lahir 2 hari nggak kita kasih asi, dia nggak akan mati. Dia masih bisa bertahan. Kenapa? Hah? Enggak, Pak. Jangan. Nggak boleh. Jangan. 2 hari nggak akan mati dia bu. Ya tapi lemes. Iya lemes. Jadi disitulah makan ini kata orang tua, kan makan nih sayur. Apa kira-kira yang membuat produksi ASI itu bagus? Daun katuk seandainya, konsumsi saja pasti banyak itu. Tinggal ketelatenan kita aja. Intinya jangan stres. Dikusuk-kusuk punggung istri itu dari belakang. Ayo dek nyusui lagi dek. Nah diurut-urut dia tenang, dia pasti keluar. Tuh. Kau pulanya jadi istri nggak becus, ASI aja nggak bisa keluar kata suaminya. Udah stres duluan kan istrinya. Gimana ini aku jadi mama nggak bener ini. Makin Ngedrop. Ya. Nanti setelah hamil nanti baru kita bicarakan lagi. Apa-apa. Gak usah dipikirkan sekarang masalah susu bantunya. Udah disiapkan semua. Kalau udah nyusu itu sering dikasih hadiah biar senang istrinya. Udah menyusui. Psikologi dalam keluarga ya Bu. Nah, Dukungan itu yang paling Kerjasama. bagus. Dukungan, kerjasama. Support kerjasama yang Ngurut baik. tadi bisa juga kerjasama ya Bu Elit. Iya. Memang itu kerjaan suami, ngurut dari belakang tapi Iya. kusuk-kusuk. Bukan dari depan ya. Jangan nanti Salah. urusan Ibu. Bahaya. Nah, silakan yang lain. 2 penanya lagi. Calon yang cewek silakan. Ada yang cewek. Ada enggak? Mana ya? Di sini. Silakan. Ini tadi nih. Iya, udah pulang kayaknya. Bu. Sayur kayak. Iya, kayaknya suara motor pergi tadi. Oh, naik mobil. Ayo, Oh, naik mobil katanya. silakan. Kayaknya suaminya lebih agresif ini. Iya. Calonnya yang lebih agresif nih. Memang laki-laki memang harus Agresif agresif. dia kan. Cewek kan cuma nunggu. Jangan malu-malu calon ibunya. Ya, silakan. Adek, Calon ibu. biar kita percepat seperti itu. Saya yakin sudah ngerti semua. Cuma ada yang terkendala mungkin. Nah, bisa ditanyakan apapun yang dianggap belum mengerti. Aduh, ini tadi punya. Nanti nyampe rumah menyesal, aduh Iya. nggak nanya, tadi itu nanya. Tanya sama kawannya nanti nggak juga tahu salah. Nanya sama calon mertua itu nanti lebih salah lagi. Lagi rasanya kalau nanya sebenarnya. Ya, adek. Ayo mas. Pisahnya apa ya? Enggak ada. Paham kami berarti Udah paham semua? Insya Allah. Nah, saya masih menunggu yang 2 tadi. Nggak pulang-pulang nanti kalau nggak ada pertanyaan. Kalau masalah program kesehatan itu kan bisa ditanyakan nanti aja. Oh, Nah, nanya ke bidannya Pak. Bisa masalah nanti aja. oh nanti aja. Sekarang masih nyimpan ya. Masih Oke. dipikir-pikir dulu. Dipikir dulu Karena apa yang bakal. fokusnya kan pengen nikah. Nah, nikah lu kayak apa ya? Ngapain? Udah daftar kan? Kayak kamu udah daftar kan? Belum. Belum. Masih nunggu. Cepet dong, ditutup. Tuh nggak jadi nikah ya? Gagal mau gue.
Tapi udah ditentukan tanggal kan? Terus tentukan tanggal, tapi Kak Ua belum tahu sih ceritanya. Gimana itu? Udah daftarkan? Bulan berapa Mas? Ke desa udah daftarkan? Bulan 11 Pak. Berkas aja. Tapi tanggal periode ditentukan. Udah. Kalau masalah tahu informasinya semua orang, aku nggak tahu. Biasa lah, kepo banyak. Kino. Ya nggak apa-apa, yang penting dipersiapkan baik mental dan spiritual adik-adik untuk pernikahan. Dikasih Kima harus pinter-pinter. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Boleh? Boleh. Tadi udah dijelaskan oleh ibu baik bidan atau saudara KB, itu alat obat KB seperti itu. Saya ingin tanya, apa aja alat obat KB itu yang sepengetahuan adik yang dijelaskan oleh ibu kader tadi? Silakan. Kondom, suntik, pil. Terus Satu lagi. IUD, implan. Itu bukan KB. Bukan KB itu. KB sendiri ya. KB sendiri itu KB pribadi. Sebenarnya kalender, sistem kalender juga bisa BKB. Nah, tapi dengan orang yang si ceweknya memang siklus menstruasinya bagus seperti itu. Yang rutin, pas tanggal. Kalau nanti ada yang di awal dan di akhir mainnya nggak cocok. Jadi kondom, Suntik, pil. Implan, IUD, MOW, MOP seperti itu. Jadi 7 macam yang disediakan oleh BKKBN. Terus pertanyaan yang berikutnya, mungkin adik tadi juga menjelaskan Ibu Elita tadi menjelaskan menyusui gini. Apa nama misalnya yang kuning tadi yang dianggap kotoran tadi? Yang penting jangan dibuang aja nanti ya. Jangan dibuang. Saat anaknya lahir nanti jangan dibuang, gitu. Jangan dibersihkan. Yang penting saat sebelum melahirkan ya Bu Elita, sebelum melahirkan dibersihkan dulu. Kalau masih hamil itu harus dibersihkan, Ya, tapi dia nggak akan keluar itu. Begitu bayi lahir dia baru keluar. Ya keluarnya nanti kan masih taat bidan, Bu. Hmm? Nanti makanya kalau melahirkan di bidan kan keluarnya di bidan itulah, nyusuin di bidan. Maksudnya nggak pas nyusuin di rumah kan, pas nyusuin di bidan itu pas Cuman keluar. kadang kan pas lagi nggak ada bidannya, Dikeluarin. Jangan. Koles. Kolesterol. Kolesterol. Jadi mungkin itu ada adik-adik untuk hal ini. Saya sebagai penyuluh KB dan kawan-kawan PPK, mohon maaf kalau seandainya sedikit menyita waktu dan sedikit membuat kesal adik-adik atau agak jengkel tentang keadaan yang kami jelaskan. Yang penting kami sebagai pembawa program sudah menyampaikan kepada adik-adik. Dan perbuatan-perbuatan kami sebagai manusia, saya mewakili kawan-kawan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.